membunuh tanpa menyentuh. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini sekarang. Cepat kembali ke rumahmu. Hah? Bu, tolong. Ibu, tolong. Kini Pak Ilham melihatnya dengan jelas bahwasanya muka pocong itu hancur dan penuh dengan darah di wajahnya. Kamera roll. Audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Umam di channel mistis kesayangan kita, Wingit Mystery. Kali ini ceritanya tentang santet nih. Karena kecemburuan sosial mengakibatkan manusia ini gelap mata dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe dulu dan jangan lupa untuk share cerita ini dan tulis komentarnya di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke, lanjut, kita mulai ceritanya. Bermula pada salah satu keluarga, kita sebut saja namanya Pak Sabar. Seorang pedagang yang dimana kesehariannya berjualan bermacam-macam oleh-oleh. Dimana oleh-olehnya ini dikhususkan untuk para wisatawan yang mengunjungi tempatnya. Tentunya nggak cuma Pak Sabar yang berjualan di sana, banyak juga pedagang yang juga berjualan yang sama seperti Pak Sabar ini. Namun para wisatawan ini ketika mengunjungi tempat itu lebih memilih mendatangi toko milik Pak Sabar. Karena menurut para wisatawan, toko oleh-oleh milik Pak Sabar ini memiliki harga yang terjangkau dan juga rasanya yang sangat enak. Dari hal itu tentu saja menjadi sebuah momok utama penyebab kecemburuan sosial terhadap sebagian pedagang yang ada di sana. Terutama seorang pedagang yang kita sebut saja di sini namanya Pak Ilham. Beliau sama-sama pedagang di sana, sama-sama menjual oleh-oleh. Namun suatu ketika Pak Ilham ini sering menampakkan wajah ketidaksukaannya apabila toko milik Pak Sabar ini ramai dikunjungi oleh pembeli. Hingga pada akhirnya Pak Ilham ini menyebarkan sebuah kabar miring, sebuah kabar kotor yang tujuannya untuk menjatuhkan usaha milik Pak Sabar. Dan tidak jarang si Pak Ilham ini mengatakan kepada para pembeli yang datang ke tokonya dengan menyebutkan bahwasanya Pak Sabar mempunyai penglaris. Pak Ilham yang mengatakan bahwa pernah melihat sosok tuyul dengan muka yang sangat mengerikan berdiri di depan toko milik Pak Sabar. Pak Ilham ini menyebarkan kabar yang tidak enak tentang toko Pak Sabar. Hingga pada akhirnya kabar itu terdengar sampai di telinga istri Pak Sabar, yang di sini kita sebut saja namanya adalah Bu Rini. Walaupun terdengar hal miring tentang dirinya, namun Pak Sabar menerima dengan lapang dada. Beliau juga tidak terlalu memperdulikan omongan dan kabar miring yang sudah menjadi obrolan dari Pak Ilham. Pak Sabar ini seperti tidak memiliki rasa dendam, selain dari sikapnya yang sangat sabar dan lapang dada. Pak Sabar ini orangnya juga rajin melakukan ibadah. Beliau ini sering sholat berjamaah di masjid situ. Dan tidak jarang Bu Rini, istrinya Pak Sabar ini juga selalu menyisihkan hartanya untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Artinya Pak Sabar ini tidak terlalu terpengaruh pada hal-hal yang berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Karena Pak Sabar ini menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suatu ketika Pak Ilham ini ngerasa bahwa usahanya untuk menjatuhkan Pak Sabar tidak membuahkan hasil, tidak berdampak apapun pada Pak Sabar. Akhirnya Pak Ilham ini mempunyai cara kotor, yang dimana tujuannya menghancurkan seketika usaha milik Pak Sabar. Dan lebih parahnya lagi, Pak Ilham ini bertujuan untuk membunuh Pak Sabar. Jadi saat itu Pak Ilham ini mendatangi seorang dukun yang konon katanya dukun ini sangat ampuh, sangat sakti.
di mana dukun ini bisa menghancurkan dan membunuh korbannya dalam waktu 1 hari saja. Akhirnya Pak Ilham ini datang menemui dukun itu. Sesampainya di sana, sebenarnya Pak Ilham ini takut akan suasana rumah sang dukun. Karena rumah itu terlihat sangat seram, penuh dengan sesajen dan juga kemenyan. Wangi kemenyan yang sangat menyengat dan belum lagi suara-suara yang sangat mengganggu. Namun karena kebencian kepada Pak Sabar sudah mendarah daging, di sini tekad Pak Ilham sudah bulat. Pokoknya Pak Ilham ini benar-benar kepengen usaha Pak Sabar ini hancur. Pak Ilham ini hatinya seperti sudah tertutupi dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor. Nah, ketika masuk dan kemudian Pak Ilham ini bertemu dengan dukun itu, Pak Ilham ini menjelaskan terkait maksud dan tujuannya datang menemui dukun itu, yang pada intinya ini menghancurkan usaha dari Pak Sabar. Dan dukun itu menjelaskan sebuah resiko, sebuah konsekuensi apabila serangan santet ini tidak berhasil dilakukan karena si korban ini memiliki dasar yang kuat. Serangan santet ini jika tidak berhasil akan kembali kepada si pelaku dan dukun itu. Pak Ilham pun mendengar itu seakan-akan tidak mempedulikan resiko dan konsekuensi ini. Akhirnya Pak Ilham pun menyetujui. Kemudian sang dukun menjelaskan terkait mahar kepada Pak Ilham dan beberapa syarat. Nah, sebenarnya maharnya ini sangat mahal, tapi Pak Ilham ini berusaha untuk menyanggupinya. Sambil si dukun ini menjelaskan sebuah syarat, dukun ini meminta kepada Pak Ilham untuk memberikan sebuah foto. Akhirnya Pak Ilham pun mengeluarkan sebuah foto yang dimana foto ini dia dapati ketika Pak Ilham ini sedang santai di depan tokonya. Dari foto itu kemudian si dukun ini mulai melakukan aksinya. Mula-mula fotonya ini diolesi oleh darah ayam cemani hitam. Seakan-akan ditandai silang bahwasanya ini adalah korbannya. Kemudian setelah disilang, foto itu dicelupkan ke darah ayam cemani yang sudah disiapkan si dukun itu. Semua fotonya itu dicelupkan, kemudian setelah semuanya basah, foto itu pun diangkat. Nah, setelah diangkat, foto itu kemudian ditusuk menggunakan jarum yang sudah disiapkan. Setelah ditusuk jarum, si dukun ini membaca sebuah mantra, yang dimana ucapan dan bahasanya ini tidak diketahui sama sekali. Pak Ilham ini enggak ngerti apa yang dilakukan dukun itu. Saat si dukun itu mulai melakukan sebuah ritual, sebenarnya Pak Ilham ini merasa ketakutan. Beliau merasa merinding. Karena Pak Ilham ini baru pertama kali melihat secara langsung ritual santet yang konon katanya atau yang biasa kita kenal dengan istilah membunuh tanpa menyentuh. Tapi di sini Pak Ilham mencoba untuk tenang dan setengah jam kemudian si dukun ini sudah selesai melakukan ritualnya. Kemudian si dukun ini berkata pada Pak Ilham, "Tunggu sampai tengah malam. Semua orang yang kamu tuju akan mati." Seperti itulah yang dikatakan sang dukun itu kepada Pak Ilham. Disitulah Pak Ilham merasa senang karena sebentar lagi usaha milik Pak Sabar ini akan hancur. Dan dengan begitu sebentar lagi Pak Ilham ini akan mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkannya, yaitu menyingkirkan saingan dagangnya karena secara otomatis tokonya akan ramai pembeli. Kemudian Pak Ilham dan sang dukun ini menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Singkat cerita, tepat di tengah malam, tiba-tiba keanehan-keanehan itu mulai muncul, mulai dirasakan dan sangat mengerikan. Tiba-tiba si dukun ini batuk-batuk tanpa sebab. Nah, ketika Pak Ilham ini melihat si dukun batuk-batuk, Pak Ilham pun langsung bertanya kepada sang dukun, "Bah, kenapa?" Tiba-tiba si dukun ini mengatakan, "Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini sekarang. Cepat kembali ke rumahmu." Hah. Tentu saja Pak Ilham di sini kaget mendengar hal itu. Tiba-tiba Pak Ilham mengingat perkataan ketika ritual ini tidak berhasil dilakukan kepada seseorang yang memiliki dasar yang kuat, maka efek serangannya itu akan kembali dan tertuju kepada si dukun
dan juga si pelaku santet tersebut. Akhirnya Pak Ilham pun langsung keluar lari tunggang langgang menuju kendaraannya. Kemudian Pak Ilham ini pun langsung meninggalkan rumah dukun itu. Beberapa saat kemudian, tidak jauh Pak Ilham ini jalan meninggalkan rumah dukun itu, tiba-tiba gangguan demi gangguan itu muncul. Dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Pak Ilham melihat banyak sosok di pinggiran jalan. Dia melihat banyak makhluk aneh yang rupa dan bentuknya ini berantakan, pada rusak baik muka maupun tubuhnya. Walaupun panik, Pak Ilham di sini yang sedang mengendarai mobil berusaha untuk tenang dan fokus agar dia bisa selamat sampai ke rumah. Namun tidak selesai sampai di situ. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya ini mogok. Mobil itu tiba-tiba mogok dan berhenti di pinggir jalan yang begitu sangat sepi. Nah, pada saat itu Pak Ilham ini panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan yang dia lakukan mencoba untuk kembali menyalakan starter mobilnya. Beberapa kali Pak Ilham ini mencoba, tapi tetap saja mesin mobil itu tidak mau menyala kembali. Dan ketika Pak Ilham ini sengaja menengok ke spion tengah, tiba-tiba Pak Ilham ini melihat sosok pocong yang sudah duduk tepat di belakang jok mobilnya. Pak Ilham di sini merasa ketakutan. Keringat dinginnya mulai keluar, bercucuran sampai membasahi bajunya. Sambil ketakutan, Pak Ilham ini terus mencoba kembali menyalakan starter mobilnya. Dia terus membolak-balikan menyalakan starter agar mobilnya ini bisa dinyalakan kembali. Ya mungkin karena cuma hal itu yang bisa dilakukan. Setidaknya dia tidak menyerah dan terus berusaha. Dan pada akhirnya Pak Ilham ini merasa jengkel dan emosi karena mobilnya ini tidak mau menyala. Tapi tidak lama kemudian pocong itu menghilang. Lalu setelah itu akhirnya mobil itu bisa kembali dinyalakan. Dari situ langsung Pak Ilham ini tancap gas. Tidak lama berjalan, tiba-tiba mobilnya ini seakan-akan menabrak sesuatu. Tapi di sini Pak Ilham juga tidak memperdulikannya dan tetap saja menancap gasnya dalam-dalam. Sampai di rumah, ketika Pak Ilham ini buru-buru ingin masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba ada yang memanggil dirinya dari arah belakang. "Kate lunga ning endi kowe? Mau pergi kemana?" Mendengar hal itu langsung saja Pak Ilham kaget dan bulu kuduknya langsung berdiri. Namun Pak Ilham ini memberanikan diri menengok ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa. Nah, di sini perasaan Pak Ilham sedikit tenang. Takutnya kan ada yang mengikuti dirinya. Tapi saat Pak Ilham ini mau masuk ke dalam rumahnya, tepat di balik pintu rumahnya, tiba-tiba dia melihat ada sosok pocong yang berdiri di balik pintu. Sosok pocong itu adalah sosok yang dilihatnya pada waktu di mobil saat itu. Kini Pak Ilham melihatnya dengan jelas bahwasanya muka pocong itu hancur dan penuh dengan darah di wajahnya. Merasa pocong itu seakan-akan datang dan ingin menguasai tubuh Pak Ilham. Di situ Pak Ilham merasa lemas. Di situ Pak Ilham lemas seketika dan akhirnya terjatuh tergeletak di lantai. Tidak sampai di situ saja, tubuh Pak Ilham kemudian kejang-kejang dan dari telinganya ini mengeluarkan darah. Dan darah itu juga keluar dari hidungnya. Begitu ngeri yang dilakukan si pocong ini sampai akhirnya dalam hati Pak Ilham ini ingin berteriak, ingin meminta tolong tapi tidak bisa. Tidak lama setelah itu, setelah pocong ini melakukan aksinya, akhirnya tubuh Pak Ilham ini bisa digerakkan kembali. Namun tubuhnya ini sangat lemas, tidak bisa berdiri. Kemudian dia pun memanggil-manggil istrinya. "Bu, tolong! Ibu, tolong!" Istrinya yang dari dalam rumah ini kaget. Kenapa Pak Ilham ini memanggil-manggil? Akhirnya istrinya itu keluar dan dilihatnya Pak Ilham ini sudah tergeletak di lantai. Dengan sekuat tenaga si istri Pak Ilham ini mengangkat tubuh Pak Ilham dan membawanya ke kamar. Lalu dia menanyakan sebab kenapa terjadinya hal seperti itu. "Pak, ngopo? Ada apa?" Nggak usah banyak takon, nggak usah banyak tanya." Setelah mendengar perkataan itu, istrinya ini langsung menuju ke belakang sambil mengambil sesuatu yang kemudian tujuannya adalah untuk mengobati Pak Ilham.
Setelah diobati, mereka pun beristirahat. Kemudian keesokan harinya, tubuh Pak Ilham ini tiba-tiba panas tinggi. Karena merasa khawatir, istrinya ini kemudian membawa Pak Ilham menuju ke rumah sakit. Dan setibanya di sana, Pak Ilham ini pun diperiksa. Namun anehnya, si dokter ini tidak mengetahui penyakit apa yang diderita oleh Pak Ilham. Saat itu wajah Pak Ilham ini penuh dengan bintik merah bercampur dengan bintik hitam, yang kemudian tangannya Pak Ilham ini juga gosong seperti tersambar petir. Semenjak saat itu juga, Pak Ilham ini sangat menyesali perbuatannya kepada Pak Sabar. Dia berpikir kalau seandainya waktu bisa diulang kembali, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Karena dirasanya efek ini sangat buruk terhadap diri Pak Ilham. Setelah dari dokter, Pak Ilham dan istrinya pun kembali ke rumah. Nah, keseharian Pak Ilham ini hanya terbujur kaku di atas tempat tidur. Kemudian mulutnya ini mengatakan dan menyebutkan sebuah nama, yaitu nama Pak Sabar. Jadi waktu itu Pak Ilham ini hanya bisa menyebutkan nama itu. Tubuhnya ini sama sekali tidak bisa digerakkan karena tubuhnya ini sangat lemas, kaku karena efek dari serangan santet tersebut. Dan tiba-tiba si istrinya Pak Ilham ini bertanya nih, "Bapak kenapa? Bapak kepengen ketemu sama Pak Sabar?" Setelah mendengar pertanyaan itu dari istrinya, Pak Ilham pun mengangguk sambil meneteskan air mata. Tak lama setelah itu, akhirnya istri dari Pak Ilham ini menuju ke rumah Pak Sabar. Sesampainya di sana, istrinya ini menjelaskan perihal keadaan Pak Ilham yang sekarang. Tentang keadaan Pak Ilham yang terkena efek santet, yang dimana santet itu ditunjukkan untuk Pak Sabar. Saat itu Pak Sabar sangat kaget mendengar perkataan dari istri Pak Ilham. Tapi karena Pak Sabar ini memiliki hati yang lapang, beliau sama sekali tidak memiliki rasa benci. Pak Sabar ini benar-benar menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka pun langsung menuju ke rumah Pak Ilham. Setelah sampai di sana, Pak Sabar menuju ke kamar Pak Ilham. Saat Pak Sabar ini melihat keadaan Pak Ilham, beliau begitu prihatin melihat keadaan Pak Ilham yang hanya terbujur kaku dengan wajahnya yang bercampur bintik-bintik merah dan hitam yang sangat banyak, serta tangannya ini gosong. Setelah itu Pak Sabar pun mendekati Pak Ilham dan berkata, "Yang sabar yo Pak, serahkan semua urusan ini hanya kepada Allah." Seketika itu air mata mulai keluar dari mata Pak Ilham, karena di depannya ini sudah ada orang yang awalnya akan disakiti oleh Pak Ilham. Namun Pak Sabar ini justru memiliki hati yang sangat baik, di mana Pak Sabar ini sama sekali tidak memperdulikan hal yang pernah dilakukan oleh Pak Ilham. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Sabar pun meminta kepada istri Pak Ilham untuk mengambilkan baskom berisi air serta kain lap yang akan digunakan untuk membersihkan wajah dan membersihkan tangannya si Pak Ilham ini. Setelah dibawakan baskom yang berisi air dan lap, perlahan-lahan Pak Sabar ini membasuh muka Pak Ilham sambil berdoa. Kemudian Pak Sabar ini tidak lupa membasuh tangannya Pak Ilham yang hitam seperti terkena petir. Setelah membersihkan tubuh Pak Ilham dirasa sudah selesai, Pak Sabar ini pun berpamitan untuk pulang. Nah, singkat cerita, keesokan harinya tiba-tiba tubuhnya Pak Ilham ini bisa digerakkan dan bintik-bintik di wajahnya ini juga mulai menghilang, serta noda hitam yang seperti terkena sambaran petir ini juga mulai memudar. Nah, kemudian Pak Ilham ini merasakan sebuah keajaiban, yang dimana keajaiban itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara baik Pak Sabar. Semenjak saat itu Pak Ilham ini merasa ingin bertaubat karena merasa bahwa dosa-dosanya itu begitu besar. Karena merasa Pak Ilham ini melakukan sebuah kesalahan, akhirnya semenjak itu Pak Ilham pun bertaubat dan meminta maaf kepada Pak Sabar. Dan alhamdulillah Pak Sabar pun memaafkan. Lambat laun setelah kejadian itu berlalu, perekonomian Pak Ilham ini mulai membaik. Karena Pak Ilham ini juga berusaha untuk melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Sabar, yaitu beribadah.
Akhirnya sampai sekarang Pak Sabar dan Pak Ilham ini masih berhubungan dengan baik dan cerita ini pun selesai. Sebuah pesan dari cerita ini bahwasanya semua urusan diserahkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu terlalu memendam rasa benci kepada seseorang. Dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan memetik pelajaran dari kisah tadi. Sekian dari saya Umam. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Saya doakan semoga dilancarkan urusannya, diberikan kesehatan, dan ditambah rezekinya. Amin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.